Wah, dia mulai nggak enak dong perasaannya kan. Diambil handphone, dia nggak berani tuh nyalain lampu kamar. Diambil handphone, dia pelan-pelan, dia sorotin ke kolong. Pas begitu dia ke kolongnya, Celuk, Pak. frog, dia langsung ini kaget. Oke, udah tutup tokonya. Sekarang buka ceritanya. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Setiap tengah malam bapak-bapak random berdua ngobrolin hal-hal horor. Gak jelas nih kita. Udah gak ada kriminal lagi nih. Nah, gini ya, ada nanti. Gini, kita udah dapet email. Hah? Udah dapet email. Kok gue gak tahu? Ada yang ngirimin cerita. Dari Ada penonton? Iya, dari penonton. Lu gak kenal? Gue juga gak kenal. Oh, tapi lu feedback? Gue feedback. Oke. Jadi gini, sebut aja. Ntar gue buka ya emailnya. Sebut aja orangnya namanya Fajar. Yang ngirim email? Yang ngirim email. Dia ini seorang anak motor. Oh, berarti penonton kita ada anak motor. Anak motor. Nah, anak motornya tuh yang ekstrim, dia bener-bener sering touring, terus komunitas-komunitas motor. Lu tau gak sih anak-anak motor yang stikernya banyak gitu? Oh, motor-motor. Stiker-stiker komunitas. Kayak Elhan. Oke. Iya kan, dia sering mampir-mampir komunitas. Dia tuh bener-bener sering banget touring. Bisa jadi seminggu sekali itu kalau dia lagi libur kerja dia touring. Nah, ada satu ketika dia touring di weekend. Sebenarnya nggak di weekend sih, di hari Jumat. Dia karena mungkin lagi bebas dari kantornya atau gimana, dia touring grup kecil. Friday Sekitar 3-4 motor gitu ke salah satu curug. Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kan di Jawa Barat ini ribuan nih curug itu ya. Dia mampir ke sebuah curug yang masih belum terlalu komersil. Oh, jadi belum dibuka untuk wisata? Iya, hidden game lah. Ya. Memang sebenarnya di tempat itu sudah ada yang jualan atau Tapi belum dikelola. Ya. Jadi belum proper banget untuk tempat wisata. Dia di sana sempat jajan, makan mie instan, makan gorengan, minum kopi, ya standar jajanan murah lah ya. Instannya bukan Indomie. Bukan, jangan ini bayar kali ya. Kopinya bukan kapal api. Bukan. Standar. Ya, boleh kalau di placement di sini. Nah, abis dia jajan itu, si Fajar ini mules. Oh, buang air besar. Dia tadinya mau buang air besar. Aduh, mules nih gua, dia bilang gitu. Udah ada toilet berarti? Belum ada toilet. Oh, karena belum proper. Karena belum proper. Nah, dia mau cari semak-semak. Karena yang namanya anak motor kan biasa, wah di mana aja gitu. Kan beda-beda tipis sama ini anak-anak Mapala. WC alam. WC alam. Udahlah tuh. Nah, temennya yang ngomong, ini tempat masih virgin, jangan sembarangan lu. Udah mendingan ngantongin batu. Lu percaya nggak sih ngantongin batu? Nanti gue bisa jelasin. Sugesti doang. Jadi gini sebenarnya, kalau lu ngantongin batu, kan katanya ada istilah nih buat yang belum tahu ya. Lu ngantongin batu. Kalau lu kebelet, pengen BAB atau buang air kecil juga nggak sih? Enggak. Khusus BAB ya, lu kantongin atau megang batu aja. Megang batu lebih spesifiknya. Sebenarnya lu memindahkan konsentrasi lu dari yang tadinya mules di perut, itu jadi ke batu yang lu pegang. Analoginya gitu. Iya, jadi makanya agak mereda. Nah bener aja, begitu dia ngambil salah satu batu di situ, random sebenarnya dia. Dia nggak ada niat apa-apa, random main batu. Oh, jadi dia membatalkan diri untuk buang air di semak-semak. Iya, akhirnya dia ngantongin batu, kurang lebih sekitar 2-3 jam dia di situ, turun akhirnya. Nah pas begitu turun ke curug? Nggak turun ke curug, akhirnya pulang. Oh, pulang. Karena hari udah sore juga. Nah entah buang hajatnya di mana. Pom bensin mungkin? Mungkin pom bensin atau musola, pokoknya di tempat umum lah. Nah dia nggak cerita juga. Akhirnya dia pulang ke kosannya dia. Kosannya dia itu masih di bilangan Jakarta Timur. Ini kosan yang bangunan tua, ya rumah-rumah lama gitu. Kosan lama lah. Kasurnya itu masih kasur kapuk,
sama tempat tidurnya masih dipan kayu. Budgeting lah. Iya, budgeting lah. budget karyawan UMR. Nah, dia pas begitu buka tas selempangnya dia, lah kok ada batu. Batu yang tadi dia pegang. Emang dia bawa? Nggak sengaja mungkin ke bawah. Mungkin pada saat di tempat dia buang air itu, buang hajat, ini batu dia nggak mau buang sembarangan, dia taruh di tas pinggangnya dia. Dia pikir, lumayan kan, ini batunya segenggaman, pas segenggaman tangan. Batu koral biasa itu Batu kan? koral biasa. Ya. Nggak ada nilai ekonomisnya? Nggak ada. Dibelah siapa tahu jadi batu giok, nggak mungkin juga gitu. Nah, yaudah deh, dia pikir lumayan nih buat ganjel pintu, ditaruh aja sama dia di meja kosannya dia. Mejanya posisinya ini meja, ini sampingnya dia tempat tidur. Nah, pada saat malam pertama, dia dapat gangguan spiritual. Dari si batu? Kan kalau lu tempat tidurnya masih dipan kayu gitu kan, otomatis suara ketokan dari bawah kedengeran ya? Dari bawah kolong tempat Dari bawah kolong tempat tidur. Sadis itu sih. Persis di kupingnya dia, tuk gitu 2 kali. Dia tidur, refleks bangun. Kaget dong. Emang kayaknya gangguan itu tuh bener-bener sengaja mau ngebangunin dia. Karena itu hal pertama yang dia rasain, gangguan spiritual di kosannya dia. Dia langsung refleks bangun, dia nyalain lampu. Nggak ada apa-apa. Dia ngecek ke kolong, dia juga sempat khawatir tuh, tiba-tiba dari kolong, gitu kan, nggak lucu juga kan. Dia ngecek ke kolong, ya layaknya kosan cowok pada umumnya, sampah-sampahan, paling sendal jepit gitu. Nggak ada apa-apa. Kosong. Akhirnya udah, dia tidur. Nah, malam kedua, dia dapat gangguan lagi. Diketok lagi? Bukan diketok. Kali ini ada suara, lu tau gak sih kalau kaki agak semi basah terus nginjak ubin kan suka berdecit kan? Cit gitu. Kaki polos apa pakai? Kaki polos. Nah kalau bisa di kamar mandi, kaki agak lembab-lembab gitu, kalau ketemu ubin kan berdecit kan? Suara decitannya itu dari arah kakinya dia ngelingkar gitu, menuju ke sampingnya dia. Dia dalam keadaan tidur sadar? Atau? Dia keadaan setengah, dia sebenarnya tidur cuman kayak masih aware gitu. Cit, bangun. Nah pada saat itu dia nggak berani melek. Nah menjelang subuh, udah mulai ada suara, terus penghuni kos yang lain juga udah mulai pada bangun. Dia nggak beraniin diri bangun, dia nyalain kamar kosannya. Ini ada yang hal aneh nih. Dia lihat batunya. Ini posisi batu udah 2 malam ya di kamar dia ya. Kering dong harusnya. Batunya basah. Sementara memang dia nggak ngambil batu itu sama sekali. Maksudnya? Ya nggak bawa ke kamar mandi lah, nggak mungkin. Enggak. Itu batu di meja kamar dia. Basah posisinya. Basah dan berlumpur. Wah. Ngeri loh. Abis main tuh batu kemana ya? Ngeri loh. Nah dia udah ngerasa, wah ini nggak beres nih batu. Besokannya itu batu sama dia dibuang ke selokan samping kosannya dia. Udahlah, anggap dilupain gitu. Mungkin ini batu nih yang bawa jadi masalah. Jadi masalah, dibuanglah sama dia. Ya, malam ketiga nih yang paling ekstrim. Malam ketiga ini mungkin karena 2 malam berturut-turut dia dapetin gangguan spiritual, dia jadi agak kurang tidur ya. Jadi dia tidurnya lebih cepat. Enggak, justru dia tidur lebih cepat. Karena sebelumnya kurang tidur. Ngantuknya. Akhirnya dia tidur cepat. Kurang lebih sekitar jam 3 dia bilang itu ada suara garukan dari kolong dipannya dia. Wah, ini gangguannya aneh lagi. Gimana lu coba? Deket loh itu, cuman terhalang kasur kapuk sama kayu. Dia udah mulai was-was karena dia ngerasa itu gangguan spiritual. Begitu dia lihat di hari kedua batunya itu berlumpur. Terus nyala, batunya berlumpur. Wah, dia mulai nggak enak dong perasaannya kan. Dia ambil handphone, dia nggak berani tuh nyalain lampu kamar. Dia ambil handphone, dia pelan-pelan dia sorotin ke kolong. Pas begitu dia ke kolongnya, Celuk, Pak. dia langsung ini kaget refleks. Apa itu? Ternyata cicak. Kalau cicak nggak mungkin garuk lah. Cicak kan ada kukunya. Nggak masuk akal lah. Jadi ada cicak gitu, ada cicak lari menghampiri dia gitu. Ya seberani-beraninya orang sama cicak ya. Kalau misalnya dia
gerakannya tiba-tiba ya refleks orang kaget. Udah. Tapi nggak masuk akal ya cicak bisa garuk-garuk. Cicak itu ada kukunya ya. Berapa sih? Mungkin dia iseng kali ya garuk-garuk gitu. Nah udah diambil minum, udah. Ya posisi abis ambil minum begini ya. Terus dia dari tidurnya. Jadi posisi ini tempat tidur, ketutupan sama meja dia, pintu kosannya dia. Nah biasa orang udah tidur begitu, habis ngadep ke sini, dia miring. Dia pindah posisi. Dia ngebalikin badan dari yang tadinya ngadep kanan jadi ngadep kiri. Pas begitu dia ngadep kiri, ambil selimut dia dan dia tahu sebenarnya di belakang dia harusnya ada guling dia. Begitu dia tarik selimut, itu muka dia berpapasan sama sosok Poci. Histeris dong. Sosok pocong. Dia stun, nggak bisa ngapa-ngapain. Nge-freeze. Dia cuma ngeliat itu sosoknya pocong, udah dekil, udah wujudnya tuh mukanya udah tengkorak, udah belatungan. Dia cuma terpaku aja ngeliat begitu. Dan dia pingsan. Berarti emang itu positif, dia belum merem ya, belum tidur ya kondisinya ya? Sepertinya belum tidur. Nah itu pada saat besoknya, yang anehnya pas dia bangun, itu batu balik lagi posisinya. Waduh. Kayaknya si Mas Poci itu yang bawa. Nggak tahu ya. Akhirnya dia cerita sama penghuni kos yang lainnya, sama penjaga kos-kosan juga. Ya penjaga kos-kosannya udah sepuh juga kan. Dia bilang, Mas, kalau di tempat kayak gitu jangan sembarangan bawa pulang. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Balikin lagi sana. Kata dia tuh, PR banget gue balik lagi ke Curug sendirian. Ditambah lagi dengan teror seperti itu. Jangan-jangan pas begitu gue masuk ke Curug, ada depan gua kan, nggak enak juga kan. Tapi akhirnya mau nggak mau dong dia balikin. Nggak, akhirnya dia inisiatif, karangan dia aja, itu batu sama dia ditaruh di pekarangan musola sambil dia baca-baca. Ya jangan ganggu lagi, terus baca-baca semampu dia. Dia ngambil jalan keluar alternatif. Dia ngambil jalan keluar alternatif. Akhirnya dari detik itu juga soreannya itu dia mutusin untuk pindah kosan. Supaya kalau misalnya itu nggak berhasil, itu batu nggak mungkin dong pindah ke kosannya dia yang baru, gitu kan? Nggak tahu alamatnya soalnya. Iya, akhirnya pas begitu dia udah pindah kosan, gangguan spiritual itu udah nggak ada. Oh ya mungkin ya cuma punya batu. Dan iya. Ada kemungkinan energi jelek ke bawah. Iya. Batu itu. Feeling gue sih tuh kayaknya batu-batu itu ya, batu nisan kayaknya. Kan batu koral biasa mungkin. Iya, siapa tahu itu batu nisan udah, iya namanya perkampungan kan. Makam kan bisa di mana aja, bener nggak? Batu nisan itu udah hancur apa segala macem terus ke bawah ke aliran kali bisa aja ya. Iya. Karena sosok yang nyamperin dia itu tuh Poci, bukan sosok lain. Mungkin kalau misalnya sosok genderuwo atau sosok apa bisa jadi mungkin batu itu bertuah. Iya, ini pelajaran buat kita nih. Kalau main ke tempat-tempat gitu main bawa-bawa aja, hati-hati lah. Meskipun kalian kebelet boker ya. Kantongin buang lah. Cerita gua. Ya. Gimana menurut lu? Seram. Kalau lu sendiri ngalamin hal kayak gitu gimana? Janganlah. Oke, gitu aja guys cerita kita kali ini. Buat kalian yang punya cerita juga, kasih komen dong, serem apa nggak cerita? Buat kalian yang komentar juga serem apa nggak ceritanya. Buat kalian yang punya cerita juga kayak Fajar tadi, please email ke kita, feel free kok. Kita juga nggak minta dibayar ya untuk bacain ceritanya. Kita juga nggak bayar sih kalau ada yang kirim email. Kecuali kalau ada yang mau masang di sini itu bayar. Gitu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Sampai ketemu di obrolan tutup toko next episode. Cus!